Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam tandan berduri. Sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Saat ini harga kelapa sawit masih terus meningkat. Harga di pabrik saat ini yang tertinggi yang kami peroleh di angka Rp3.750. Untuk kali ini kita akan kembali mengamati kondisi kebun kelapa sawit yang tempo hari dilakukan demplot menggunakan pupuk cair yang disuntikan di pohon. Saat ini di tanggal 9 April tahun 2022 untuk perkembangan kebun kelapa sawit yang menggunakan pupuk NPK 13627 plus demplot menggunakan pupuk cair yang disuntikan di pohon. Ini pohon yang paling besar ya. Ini sudah ada 2 brondolan yang turun dan kondisi pohonnya seperti ini. Ini buahnya masih banyak. Kita lihat. Ini buah yang masak yang ukurannya besar. Bisa kita lihat. Dan ini buahnya yang sudah lewat masak. Jadi ini kelihatannya agak ini ya, agak kosong-kosong gitu ya buahnya. Kita lihat lagi yang di sebelah sini, ini yang mengkal ya, hampir masak dengan kondisi seperti ini. Ini pemupukan yang kita lakukan kemarin ganda ya untuk demplot sebagai kontrol, yang mana di pertengahan Februari kemarin dilakukan pemupukan dengan ini, dengan menggunakan sistem injeksi yang ditanam di pohon sedalam 30 cm. Sebenarnya kemarin yang di area sini, area yang di tengah sini, kita rencanakan sebagai kontrol, yang mana tidak dilakukan pemberian pupuk cair yang diinjeksikan. Namun kemarin teknis di lapangan nampaknya salah, sehingga pohon ini pun sekarang diberikan pemupukan Nutri-Up dengan sistem injeksi, yang mana kondisi pohonnya awalnya seperti ini. Dan ini pemupukan yang kita lakukan, sisa pemupukan menggunakan 3 kg NPK 13627. Percobaan menggunakan lahan sekitar 3 hektar. Yang di sebelah kiri itu merupakan plot A1 dengan jumlah pohon sebanyak 172 pohon. Dan panen kali ini sebanyak 2 ton 170 kg dengan jumlah tandan 238. Sedangkan di sebelah kanan dengan jumlah pohon 186, saat ini panen sebanyak 2 ton 160 kg dengan jumlah tandan 234. Hasil panen ini mengalami penurunan terutama di bagian A1, yaitu di panen lalu mendapatkan 2 ton 210 kg dan saat ini panennya hanya 2 ton 170 kg. Untuk A2 penurunan hanya 60 kg dari panen yang lalu. Baiklah, kita melihat bagaimana perkembangan saat ini di tanggal 9 April tahun 2022. Masak ya. Masak. Rotasi panen kali ini sekitar 16 hari dari rotasi panen terakhir. Yang mana di panen yang lalu untuk demplot yang kontrol ini yang menggunakan pupuk NPK 13627 plus pemupukan menggunakan sistem injeksi di batang seperti ini, itu menghasilkan panen untuk plot ini sebanyak 2 ton 200 dengan berat janjang rata-rata 10 kg. untuk pohon-pohon yang ada di area sebelah sini.
Ini ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian bawah. Ini sudah sangat brondol ya. Buahnya sangat brondol. Dan ini yang paling bagus ini. Besar-besar bijinya. Nah, ini kita ketemu dengan pemanennya. Gimana panennya? Selesai kah? Belum selesai. Kurang berapa pohon lagi? Kalau yang aku kemarin ini 80 pohon yang mau dipanen. Udah berapa tandan nih dapat? Dan ini hasil panennya kali ini. Ini durinya agak panjang-panjang ya, masih panjang-panjang. Apanya? Kita cek pohonnya. Ini sisa berapa nih pohonnya, buahnya? bisa Dua ya, yang ini dua. Tadi semua ini nggak ada yang jadi. turun brodol semua nih buahnya. Ini turun 3 ya, 3 dan lewat masak banget ya. Ini rotasi 16 hari, buahnya lewat masak sudah. Ini berapa sisanya nih? Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11 tandan. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tandan yang kelihatan. Yang ini kenapa nih? Apa itu? Busuknya. Nah, ini dia. Ditumbuhi jamur dia, Pak. Buahnya busuk ya? Ya. Satu ini ada berapa pohon yang begini? Ada kalau 10 pohon lebih. Ini hampir semua. Ini semuanya. Dulunya gimana? Normal lagi. Normal aja ya. Ini kemarin disuntik juga Semua disuntik. sebelah kanan. Dia buah ini kayaknya masak belum pada waktunya. Iya. Tangkos semua ya. Dia untuk secara kita brodolan itu kan. Padahal Ya. rotasi panen baru 16 hari. Ini kemarin sudah berapa tandan diangkut panen? Kemarin 93, Pak. 93. Dapatnya 860. berarti rata-ratanya 9 kilo. 9,2. 9,2 ya. Brodolannya banyak. Lumayan banyak. Rotasi berapa hari? 16 hari. 16 hari ya. Jadi ini seperti ini. Hasil panen kita untuk rotasi 16 hari, buahnya sudah rondol banget ini. Yang masak sudah habis seperti ini. Dan ini yang jadi temuan baru, adanya buah-buah yang busuk ya. Ini seperti ini.
Sebentar lagi. Tapi nggak semuanya ya. Satu aja ya. Cuman ya ini buahnya masak banget ya sampai begini. Ini dengan rotasi 16 hari, kondisi tandanya yang masak sudah seperti ini. Dan ini kelihatannya agak segar ya. Biasanya buahnya itu kan kalau masak itu warnanya mengkilat ya. Ini panen 16 hari yang lalu, Pak. Nih. Ini apa? Contoh tandan buah yang habis kita dodos. Nah, seperti ini. Dia busuk. Biasanya gimana? Kering, Pak. Kalau Dia nggak busuk air begitu. kalau pohon yang normal ya, yang biasanya tidak diberikan pupuk. Dan biasa pohon-pohon yang sering kita kerjain ya kering. Dia kering aja. Kering. Kalau ini ditumbuhi jamur malahan. Busuk ya bekas tangkainya ya. Dan juga posisinya buah matangnya itu nggak cerah. Itu dia, seperti ini ya. Ini agak kayak layu ya. Ya. Layu. Dan ini di mana anunya? Suntikannya. Ini. Nah, ini suntikan yang ada di pohon. Dengan pohon saat ini seperti ini. Emang nggak ada ya. Bang. Mungkin waktunya kali, waktunya hilang. Masa punya saya jalan di sini, Pak? Dan ini ya, ini pemupukannya yang menggunakan NPK 13627. Ini kondisi pohonnya saat ini panen. Kita sampai di lokasi A2, lokasi yang murni menggunakan demplot, menggunakan pupuk injeksi. Ini bisa kita lihat, ini pipa yang ditanam di sini, dan seperti ini kondisi buahnya. Nah, ini buahnya sudah masak ya, dan ini nampaknya tingkat kemasakannya lebih tua ya, lebih brondol dan lebih masak. Dengan rotasi 16 hari seharusnya buah itu tidak sebanyak ini brondolnya. Kita lihat brondolnya banyak sekali, dan ini buah yang masak yang belum brondol. Untuk jumlah tandannya ini ada 1, 2, 3, 4 selain yang masak ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 tandan buah yang ada di pohon ini. Untuk berikutnya kita lihat. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 tandan ya dari pohon ini. Ini juga dengan sistem injeksi ya, tanpa ada bekas pemupukan. Kita lihat. Untuk yang sebelah sini, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tandan dan tidak ada buah yang masak. Untuk berikutnya
Nah ini ya, ini pakai injeksi juga, tanpa pemupukan, tidak ada bekas pupuk di sini. Dan ini buahnya lewat masak ya, sudah lewat masak seperti ini bentuk buahnya. Ada satu yang lewat masak, dan buah yang ada di pohon ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tandan ya yang ada di pohon ini, buah yang masih muda. Untuk pohon-pohon yang lain seperti ini kondisinya, tingkat hijaunya cukup bagus ya. Ini hijaunya bagus, dan jenisnya mungkin agak berbeda ya dengan Demplot A1 yang kita gunakan juga pupuk kimia di kebun tersebut. Oke, kita lanjut di pohon yang di sebelah sana lagi. Nah ini salah satu buah yang sudah lewat masak juga, sudah dilihat. Ini buahnya lewat masak, padahal baru 16 hari dipanen. Dan ini pipa injeksi yang sejalur dengan posisi buahnya. Kita lihat bagian di sini. Tidak ada buah lain yang masak, dan ini bekas panen yang lalu, kondisinya sudah membusuk seperti itu, padahal baru 16 hari. Untuk pohon berikutnya, nah ini namanya banyak sekali ya buahnya, jadi dihitung. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tandan ya. Sebelah sini jadi ini memang tidak kita berikan pemupukan, sengaja kita lakukan pembedaan dalam perlakuan pemupukan kali ini, yang mana setengah dari kebun itu kita berikan pupuk NPK selain pupuk yang diinjeksikan di batang yang seperti ini. Dan kondisi pohonnya ini lagi kosong ya, yang di sebelah sini. Ini panen yang lalu seperti ini bentuk tangkainya yang sudah membusuk. Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu tandan yang masak seperti ini kondisi buahnya. Demikian pengamatan yang kami lakukan untuk pemupukan menggunakan Nutri-Up yang diinjeksikan di pohon tanaman dari blok A1 dan A2. Saat ini kita berada di blok A2 yang mana hanya di Demplot menggunakan pupuk injeksi, yang mana panennya kali ini meningkat dari panen yang lalu 2 ton 100 kg. Saat ini panennya menjadi 2 ton 160 kg dengan jumlah tandan menurun dari 258 tandan. Saat ini panennya hanya menghasilkan 234 tandan. Sedangkan untuk blok kontrol yang kita beri kode A1, panen kali ini menurun dari 2 ton 210 kg pada panen sebelumnya. Saat ini panen di 2 ton 170 kg dengan jumlah tandan 238 tandan. Berat janjang rata-ratanya menurun dari 9,9 kg menjadi 9,91 kg. Salam tandan berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.